doa dulu. Ayo sampai sini buat doa. Siapa? Siapa? Oke, tunjuk aja ya. Oh ya, Caki buatkan doa deh. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus atas berkat-Mu dari pagi hingga malam ini ya Tuhan. Kami akan belajar kiranya berikanlah kami kepintaran dari sekarang sampai pulang nanti ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Amin. Oke. Pada pagi hari ini kita mempelajari yaitu tema ke-8 yaitu lingkungan sahabat kita, di mana subtemanya itu yaitu perubahan lingkungan, dan pembelajaran yang ketiga sekarang kita mempelajari yaitu tentang jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Ayo, siapa yang tahu jenis usaha yang dikelola sendiri? Apa sih yang dimaksud itu? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Kok bengong? Oke, di sini jenis usaha. Apa sih yang dimaksud usaha, Dek? Usaha itu apa sih? Di sini usaha kayak sebuah pekerjaan, yang dilakukan seseorang untuk menghasilkan uang, gitu. Dan ekonomi itu yaitu manajemen rumah tangga, gitu. Jadi usaha ekonomi itu yaitu pekerjaan yang dilakukan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya. Seperti kayak orang tua Asti. Apa pekerjaan orang tua Asti? Petani. Ceki? Ada? Petani juga kan. Jadi di sini kayak usaha yang dikelola sendiri. Maksudnya adalah apa yang dilakukan pekerjaan seperti contoh kecilnya yaitu adalah pekerjaan seperti pekerjaan yang dilakukan orang tua Asti, yaitu tadi apa deh? Petani. Di situ apakah petani termasuk usaha yang dilakukan yang dikelola sendiri? Iya atau tidak? Iya atau tidak? Kuat suaranya. Ya Bu. Ya Bu. Berarti contohnya adalah seperti petani. Petani kan dikelola sendiri yaitu Ya Bu. untuk menanamnya kan emang sih dibantu. Yaitu adalah tetangga misalnya kan kita gajikan untuk misalnya seperti menanam padi. Baru di sini apa lagi yang ditanam di sini? Jagung. Baru apa lagi? Bawang. Baru apa lagi? Kacang kayak gitu. Jadi yang di sini adalah jenis usaha yang dikelola sendiri. Berarti apa usaha seseorang untuk melakukan pekerjaan ya, namun sendiri, tidak dari bantuan orang lain. Misalnya dana yang diberikan itu tidak diberikan orang lain. Oke? Baru di sini
tukang pangkas. Tukang pangkas kan itu kan menggunakan alat kan? Ya, baru ada nggak yang tahu lagi selain tukang pangkas apa lagi? Dokter. Dokter. Dokter itu bukan jasa deh. Baru selain itu tadi contoh dari jasa itu adalah untuk fotokopi. Itu kan melayani itu kan? Gimana sih sikap dari misalnya pedagang jasa? Gimana sikap orang itu? Cueknya kalau ada pelanggan, misalnya, ibu saya mau beli apa gitu, diam aja gitu. Enak gak kalau gitu dibuat? Enggak kan? Masa kita membeli kita dicuekin kan gak enak kan deh. Baru gimana? Gimana sih sifat seorang pedagang itu? Sifatnya bagaimana? Harus gimana sifat pedagang itu? Biar ada orang yang membeli barangnya, gimana sifatnya? Ramah. Baru apa lagi? Apa lagi? Sopan. Kan gitu kan? Misalkan ada yang dua gitu. Nak, saya mau beli apa? Kan nggak bisa gitu kan deh. Beli apa enak? Kan gitu ya. Masa ada yang dua mau beli nak saya mau beli ini. Beli apa? Masa gitu? Harusnya gimana? Apa tadi ibu bilang tadi? Beli apa enak? Apa yang mau diambil? Kan harus gitu sifatnya kan? Berarti apa sih? Berarti kita di sini mempelajari adalah solidaritas. Di mana solidaritas itu adalah solidaritas dan toleransi. Solidaritas itu adalah membantu dan menghargai seseorang. Baru di sini juga dari pembelajaran kita jenis usahanya itu adalah industri kecil, yang dimana usaha rumahan. Tahu nggak apa itu usaha rumahan? Misalnya kita buat tahu kan itu kan usaha rumahan. Ada yang usaha rumahan. Baru menjahit kan usaha rumahan. Tapi kayak siapa ada di sini lingkungan kita, siapa yang menjahit di sini usaha rumahan? Siapa? Gak ada. Iya, dan itu ibu orang tua dari Tesa. Itu kan usaha rumahan itu. Baru menganyam. Kamu itu apa menganyam? Membuat apa? Tikar pandan itu. Tahu nggak? Tahu. Itu kan itu terbuat dari mana? Dan pandan kan. Baru apa lagi? Kayak bertenun. Di lokasi kita kan rata-rata bertenun, membuat ulos. Itu kan usaha rumahan. Oke, baik. Itu di sini ibu membagikan sebuah kertas itu yang ada gambar-gambarnya. Tadi kan ibu udah bilang contoh dari pertanian itu apa tadi? Menanam jagung, cabai, padi. Baru untuk perdagangan apa tadi? Kayak jual miso, baru jual apa lagi? Sayur-sayuran, baru sate, baru di bidang apa? Jasa, usaha jasa. Apa tadi? Tukang cukur, baru fotokopi. Oke, baru yang terakhir industri kecil apa tadi?
juga itu usaha perorangan, di mana yang dilakukan itu perorangan bukan per kelompok. Baru ciri-ciri usaha ekonomi dikelola sendiri itu apa? Usaha perorangan itu apa ciri-cirinya tadi? Ada yang tahu nggak tentang usaha perorangan itu? Apa tadi ciri-ciri orangnya? Apa tadi ciri-cirinya? Enggak, itu jenis usahanya itu. Itu tadi yang petani itu jenis usahanya. Kan yang kita pelajari itu sekarang kan jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Dan yang tadi kita pelajari itu yang kita bahas tadi yaitu perdagangan, petani kayak dibilang Asti, baru jasa, baru industri kecil itu termasuk jenis usaha ekonomi. Sekarang yang ibu tanya adalah ciri-ciri usaha ekonomi itu yang dikelola sendiri itu. Bagaimana ciri-cirinya? Ayo siapa yang tahu? Ayo, siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu, Dek? Siapa yang tahu? Gak ada? Oke, baik. Yang di sini ciri-ciri apa itu usaha ekonomi yang dikelola sendiri itu di mana adalah milik apa tadi? Milik siapa tadi? Usaha yang dikelola sendiri itu milik apa tadi? Disebut apa tadi itu? Enggak, itu salah. Itu jenis usahanya itu milik perorangan atau sendiri atau individu. Ulang-ulang apa tadi? Yang pertama itu ciri-cirinya apa tadi? Yang dikelola oleh perorangan atau sendiri atau individu. Oke. Dan yang selanjutnya adalah ciri-ciri usaha ekonomi yang dikelola sendiri itu yang kedua itu adalah biayanya itu rendah. Biayanya itu rendah, di mana modalnya yang dibuat ke dalam itu seperti petani itu terbatas. Seperti menanam padi itu kan terbatas itu. Baru hasil yang didapat juga dari usaha ekonomi dikelola sendiri itu rendah. Seperti kita kan mayoritas di lokasi kita ini kan petani. Seperti menanam cabai, kita kan menjualnya itu paling yang rendah itu. Paling misalnya kita jual 10.000 dan para pedagang yang lain, para pedagang kita jual kepada pedagang itu dan pedagang itu menjual ke yang lain itu tidak 10.000 lagi, melainkan 20.000 seperti itu. Makanya ciri-ciri usaha ekonomi dikelola sendiri itu adalah yang pertama tadi milik perorangan, yang kedua baru apa tadi? Yang kedua tadi yang pertama itu perorangan, dan yang kedua apa tadi? Bukan. Yang kedua itu adalah modalnya. Kan ibu tadi bilang kan modalnya itu kan sangat sedikit atau biayanya sangat sedikit, baru hasil yang didapatkan juga itu sedikit. Makanya para petani sekarang itu berusaha untuk merawat apa yang ditanamnya supaya untuk harga jualnya juga itu agak lebih tinggi. Itulah usaha para petani sekarang. Baru yang selanjutnya adalah baru hasilnya itu juga hasil yang diperoleh dari apa itu seorang usaha yang dikelola sendiri itu adalah itu
sendiri. Bisa dibilang tadi apa yang ibu bilang tadi? Berapa tadi ciri-cirinya itu yang ibu bilang? Tiga. Masa tiga? Tiga tempat atau lima? Berapa? Coba hitung. Yang pertama tadi apa? Berangan. Yang kedua adalah modalnya sedikit. Yang ketiga hasilnya sedikit. Yang keempat milik sendiri. Berarti berapa? Pak tadi kalian bilang berapa? Tiga. Oke, gak apa-apa. Namanya juga belajar. Apa tadi ibu mau nanya? Apa tadi jenis-jenis usaha itu yang dikelola sendiri? Apa tadi jenisnya? Usaha petani. Yang kedua? Yang ketiga? Apa? Enggak, itu termasuk jasa. Yang keempat terakhir, industri kecil. Itu ulang. Apa tadi jenis usaha itu? Yang pertama petani, yang kedua, yang ketiga, yang keempat jasa. Oke, baru selanjutnya ciri-ciri seorang usaha yang mengelolanya secara sendiri. Ciri-ciri dari apa? Yang pertama perorangan, yang kedua modal sedikit, yang ketiga hasilnya rendah atau sedikit, yang keempat atau nilai jualnya itu deh, nilai jual, yang keempat hasilnya milik sendiri. Oke, baik. Ada yang tidak mengerti atau dari penjelasan ibu tadi, atau ada pertanyaan gitu? Udah mengerti semua atau gimana? Siapa yang mau bertanya? Atau yang kurang bertanya? Ibu, saya kurang mengerti contoh-contohnya ini seperti apa? Contohnya ini perdagangan apa? Contoh-contoh industri apa? Saya lupa ibu. Apa tadi bu? Saya lupa gitu. Apa tadi? Ciri-cirinya bu gimana? Apa tadi? Sebelum kita tutup pembelajaran kita ini. Apa tadi deh? Apa? Saya mau bertanya. Jangan diam. Kita kayak belajar nih. Apa tadi? Jadi apa tadi pertanyaan? Apa pertanyaan? Ada pertanyaan? Pasti? Apa pertanyaan? Individu? Bukan. Maksudnya itu gimana? Artinya individu atau contohnya? Emangnya tadi ada ibu bahas tentang individu gitu? Yang tadi yang kita bahas itu kan tadi kan contoh dari usaha. Usaha apa tadi? Jenis usaha tadi, contoh-contohnya itu. Jasa, baru? Industri yang maksudku ya? Contoh industri ya? Iya. Bukan individu ya dek. Baru perdagangan. Berapa lagi kan satu lagi dek? Petani. Maksud asli tadi contoh dari industri kecil itu. Ya. Salah kamu ya. Bukan individu ya dek. Contoh industri kecil itu yaitu adalah seperti yang kita tahu sini adalah kita kan rata-rata mayoritas di masyarakat kita ini kan bertenun, membuat ulos, baru menganyam. Para orang tua kita menganyam. Apa tadi anyaman itu dari apa tadi?
dikelola sendiri. Baru siapa lagi yang mau bertanya? Atau yang kurang mengerti? Atau gimana? Ibu, saya kurang mengerti ini. Ibu, saya kurang tahu contoh-contohnya. Saya lupa ibu gitu. Siapa? Ya kita tutup pembelajaran kita hari ini. Jadi cepat, siapa? Ada yang mau bertanya? Siapa? Cekin? Gak mau bertanya, Pak Dek? Kok kenapa? Siapa? Cuci tangan lagi nih. Saya bu, gitu. Masa gini aja? Masa cuma Asti sih? Siapa lagi? Gak ada lagi?